Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الحمد لله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas satu perkara yang penting, yaitu waspada akan terkikisnya agama kita. Yang kita maksud bukan agamanya itu sendiri, tetapi agama yang ada pada diri kita. Mengapa? Karena agama secara umum pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi mansurun. Akan terus ada dan selalu ada satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran dan selalu dimenangkan. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, sampai akhir masa. Artinya kalau itu tidak dikhawatirkan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah agama kita pribadi masing-masing yang bisa saja berubah atau bisa saja hilang. Karena kata Nabi SAW, al-qulubu baina asbu'aini min asabi'ir rahman.
Hati-hati manusia itu di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita di tangan Allah, di dua jari Allah, dan Allah bolak-balikan sekehendaknya. Apalagi di masa-masa fitnah, yang Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, akan muncul fitnah-fitnah kal hasiri udan uda. Akan muncul fitnah-fitnah seperti anyaman tikar saking banyaknya, rapat. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ada seorang yang yusbih mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa dengan banyaknya fitnah-fitnah tadi, ada orang yang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Sehingga yang saya maksud dari pembahasan ini adalah berkurangnya agama, hilangnya agama pada diri kita. Sebab di dunia ini agama Allah gak akan hilang dan gak akan pernah hilang, akan selalu terjaga. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq mansurun hatta ya'tiya amrullah. Tetapi walaupun agama ini tetap tegak selama-lamanya sampai akhir masa, orang-orangnya bisa berganti, bisa berubah. Hari ini fulan, tiba-tiba si fulan sudah berbeda, ganti orang lain yang dapat hidayah. Yang ini datang, yang ini pergi, yang ini masuk, yang ini keluar. Agamanya akan tetap, tapi orang-orangnya mungkin bisa berganti, bisa berubah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan saja. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, bukan hanya satu atau dua, sampai 72 penyimpangan, yang satu saja yang lurus. Perbandingannya jelas lebih banyak yang menyimpang. Perbandingannya jelas lebih banyak yang tafarraq, berpencar, berpecah belah, keluar ke sana kemari. Yang istiqamah hanya al-jamaah, yaitu para sahabat. Yang kata Nabi, aku dan yang bersamaku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa al-jamaah yang akan selamat, mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku di dalamnya dan para sahabatku. Ini contoh golongan yang masih lurus. Sedangkan yang lain terpecah belah. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan, sudah mewasiatkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi dalam nasihatnya yang sangat mengena di kalangan para sahabat, sampai membuat air mata mereka mengalir, membuat hati mereka bergetar. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ausina, berikan kami wasiat, berikan kami pesan-pesan sebelum kau pergi, sebelum kau wafat. Maka kata Nabi, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Setelah itu Nabi berkata, dan ingatlah nanti, siapa yang hidup di antara kalian nanti di masa mendatang, fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Ikhwan fillah, dan kita hari ini melihat perselisihan tersebut. Kita pada hari ini melihat ikhtilafan katsira,
Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 41. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi ini dan kami gunting-gunting, kami kurangi dari ujung-ujungnya. Ikhwan fillah azakumullah. Mungkin kalau saya dan kamu membaca ayat ini tidak memahami apa yang dimaksud karena dangkalnya ilmu kita. Tidakkah mereka melihat bahwa kami, kata Allah, mendatangi bumi ini dan kami kurangi dari ujung-ujungnya, berkurang. Ternyata di dalam tafsirnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang dimaksud bumi dikurangi dari ujung-ujungnya? Kata Ibnu Abbas dan juga diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, qala dhahabu ulamaiha wa fuqahaiha wa khiyaru ahliha. Yang dimaksud adalah berkurangnya ulamanya, berkurangnya para fuqahanya, dan berkurangnya orang-orang baiknya. Bagaimana perasaanmu kalau sedang berjalan bersama teman-temanmu yang baik-baik ini? Perjalanannya semakin sulit mendaki dan kamu lihat teman-temanmu berkurang. Duh, saya nggak kuat lah, saya capek lah, saya inilah, saya pulang aja lah. Sampai kamu melihat 1-2 orang saja. Bagaimana semangatnya? Menurun atau nggak menurun? Umumnya menurun. Umumnya, ya saya sendirian. Tetapi barakallahu fikum, pilihannya kalau engkau terbawa mereka, berarti engkau tidak istiqamah. Kalau engkau ingin istiqamah, tetaplah berjalan walaupun kau sendirian. Sebab memang sudah sunnatullah di muka bumi ini. Allah katakan, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka melihat bahwa kami mendatangi bumi ini dan kami kurangi dari ujung-ujungnya? Ternyata yang dimaksud dikurangi ulamanya, dikurangi orang baiknya, dikurangi orang solehnya. Dulu ketika kajian penuh sampai sana, kemudian mulai berkurang. Ikhwan fillah azakumullah. Sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala selalu memuji mereka golongan yang sedikit. Di antaranya hamba-hamba yang bersyukur. Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Tapi sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga puji orang-orang beriman, wa qalilum mahum, tapi sedikit mereka itu. Sebaliknya yang terbanyak justru yang menyimpang jauh. Aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka tidak beriman. Aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu. Aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka orang fasik. Aktsaruhum lil haqqi karihun, kebanyakan mereka benci pada kebenaran. Tadinya mencari kebenaran, begitu didatangkan kebenaran, loh kok begini? Waduh, berat ini. Saya nggak akan bisa yang begini, enggak lah. Loh, ketika diberi kebenaran, karihun, nggak suka dengan kebenaran. Wa aktsaruhum, dan itu banyak. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Ikhwan fillah azakumullah, sehingga ada istilah mutasaqitun. Ada istilah mutasaqitun, yang berguguran di tengah jalan, yang berjatuhan di tengah jalan. Kalau pepatah bahasa Arabnya adalah wasaqatat awraqut tut, akhirnya berguguranlah daun-daun murbai.
Kapan itu bergugurannya? Ketika ditimpa ujian, dan ujian yang datang selalu lebih besar daripada yang kemarin. Dan saya mengatakan seperti ini bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Akan datang ujian lebih berat dari ini. Akan datang ujian lebih berat dari ini. Akan ada ujian yang lebih berat dari ini. Setiap datang fitnah, kita merasa ini paling besar. Ini paling besar. Karena kaitannya dengan masyayikh. Besar. Nanti akan ada yang lebih besar lagi. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yani memang demikianlah sunnatullah. Akan berkurang bumi ini dengan berkurangnya para ulama'nya, dengan berkurangnya para fuqaha'nya, dengan berkurangnya para khiyaru ahliha, orang-orang solehnya, orang-orang baiknya. Diriwayatkan dari Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan kemudian diriwayatkan pula barakallahu fikum dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa akan hilang atau akan berkurang keislaman pada masyarakat manusia sedikit demi sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam la tantaqidu ural Islam urwatan. Akan berkurang urat keislaman seutas demi seutas. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Dan setiap putus satu urat, manusia mencari yang lain untuk berpegang dengannya. Fa awwaluhunna, yang paling pertama hilang adalah hukum. Wa akhiruhunna salah, dan yang paling terakhirnya adalah salat. Artinya, barakallahu fikum, banyak orang yang masih salat. Ternyata urat-urat keislamannya sudah banyak yang hilang. Sisa terakhir salatnya saja. Seperti riwayat Anas bin Malik atau riwayat sahabat yang mulia Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas? Sahabat radhiyallahu taala anhu yang akhir-akhir meninggal. Sudah tinggal 2-3 orang saja dari sahabat. Udah habis sahabat. Bayangkan bagaimana perasaan beliau melihat masyarakat yang sudah tidak ada lagi sahabat. La muhajirin wala ansar, kecuali 1-2 saja. Beliau berkata, wallahi lau bu'itha rajulun minas salaf, sungguh demi Allah kalau dibangkitkan satu orang dari kalangan salaf, melihat kalian sekarang ini tidak lagi mengenali agama kalian illa hadhis salah, padahal itu masa-masa tabi'in, kalau saja dibangkitkan dari salaf. Ini dinukil oleh para ulama untuk menunjukkan istilah salaf sudah disebut sejak sahabat. Tetapi ada faedah lain, bahwasanya kalau dibangkitkan seorang dari salaf, yakni dari sahabat, melihat kalian sudah tidak mengenali lagi agama kalian kecuali sholatnya, berarti yang lainnya banyak berubah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika berjalan melihat orang yang sedang berzikir dengan batu, pindahkan ke kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditendang oleh beliau. Dan dikatakan kepadanya, wallahi baju-baju Rasulullah SAW belum usang. Bejana-bejananya belum pecah. Ini masih baru sekali. Zaman Nabi belum jauh. Bejananya belum pecah, bajunya belum usang. Tetapi kalian sudah mengada-adakan perkara muhdatsat, perkara-perkara baru. Kalau itu sunnah, Rasulullah SAW akan lebih dulu, para sahabat akan lebih dulu. Batu banyak di sana. Duduk mereka sholat itu di pasir, banyak batu kalau mau. Tapi gak dilakukan oleh mereka. Dilakukan dengan tangan, dengan jari, membuka dan menutupnya. Masih ada lagi riwayat yang semakna dengan itu, yang berkata, wallahi demi Allah, kalau ada salaf melihat kalian
tidak mengenali lagi kecuali salat ini sambil menunjukkan pada pipinya, maksudnya dia sedang salat. Illa hadhihi salah, kecuali salatnya. Artinya barakallahu fikum, apa yang disebutkan dalam ayat tadi, nanqusuha min atrafiha, kami kurangi dari sisi-sisinya, itu sudah demikian sunnatullah. Jangan bergeser, jangan bergetar ketakutan, jangan kemudian turun semangat. Tetap istiqamah di atas tauhid dan sunnah, dan katakan dalam hati, walaupun aku sendirian. Ini khonibdina azakullah yang namanya azm. La min azmil umur, itu adalah tekad yang kuat. Rasulullah SAW juga berkata di dalam hadis yang lebih sahih lagi dalam Bukhari dan Muslim, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia tiba-tiba hilang. Enggak begitu. Tetapi ilmu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Walakin yaqbidul ulama bi'ilmihim. Tetapi dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ulama dengan ilmu yang ada di dalamnya. Kalau saja ilmu itu bisa ditransfer hanya pakai komputer, pakai kabel data, mungkin masalahnya nggak repot. Begitu ulama itu wafat, sebentar, jadi kubur dulu, pasang kabel data, pindahkan data-datanya semua. Kalau bisa, tapi tidak bisa. Kalau sudah wafat, selesai. Apa yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, ilmu yang bersamanya, ikuti kubur, selesai. Kamu datang bertanya, ya syekh, ya alim, kami kesulitan, bimbinglah kami. Sudah la yatakallam, wala yasma, wala yubsir. Sudah dikatakan inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Sisa satu-satunya jalan untuk kita bisa tahu apa yang ada pada beliau dari ilmu, kalau dia menulis kitab, buka kitabnya, baca kitabnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang tadinya sekian banyak para ulama, para imam ahlus sunnah, semakin sedikit. Dan dikatakan kalau seorang imam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi imam yang seperti dia. Apa maknanya? Maknanya yang berikutnya di bawahnya. Ketika Syekh Al-Albani wafat, ada yang ke Syekh Al-Albani? Ketika Syekh bin Bas wafat, ada yang seperti Syekh bin Bas? Ini menyedihkan memang. Menyedihkan dan menyayat hati, khususnya mereka yang mengalaminya, yang pernah merasakan adanya mereka para imam ashabul hadis, a'immah, para imam ahlul ilm, kehilangan induknya, kehilangan bapak, kehilangan orang tua, alim. Ikhwan ibn a'azakumullah, hatta idza lam yabqa alimun, nanti suatu saat tidak tersisa lagi satu ulama pun di satu daerah. Kenapa saya katakan di satu daerah? Untuk menunjukkan bahwa hadis ini nggak akan bertentangan dengan hadis yang tadi. Hadis yang mana? Hadis yang la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Maka di dunia ini pasti ada, tetapi di daerah tertentu bisa jadi habis. Misalnya di sini hilang semua para ulamanya, ahli ilmunya yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan sunnah, mulai berkurang kemudian habis. Mungkin terjadi. Tapi di negeri lain masih ada. Kalau sudah tidak tersisa seorang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Mulai manusia mencari-cari tokoh ulamanya yang mana ya? Padahal sudah habis di daerah tersebut. Akhirnya ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Akhirnya mengambil sembarang orang, tokoh-tokoh orang bodoh, dijadikan tokoh panutan sebagai ulama.
dikasih label ulama, dikasih panggilan syekh, dikasih panggilan segala macam panggilan-panggilan gelar yang tinggi, padahal jahil, padahal bodoh. Fasu'ilu, ketika ditanya, aftau bighairi ilmin, menjawab tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Ikhwan fillah azzakumullah. Ini barakallahu fikum juga gambaran bahwa agama itu akan berkurang dengan berkurangnya para ulama. Gambaran bahwa agama akan berkurang dengan berkurangnya para pembimbing umat, berkurangnya para da'i tauhid was sunnah. Maka bersyukurlah kalau masih ada tersisa dai-dai mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan pemahaman salaf. Bersyukurlah. Bagaimana bersyukurnya? Semangatlah mengkaji ilmu agama dari beliau, semangatlah untuk menimba ilmu dari beliau sebelum beliau wafat. Ambillah ilmu daripadanya agar ketika dia wafat engkau sudah punya ilmu dari dia. Sudah ada ilmunya. Wah, beliau wafat, bagaimana saya mau tanya? Tanya pada saya. Oh, berani banget, sombong. Bukan sombong. Itu ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mereka menafsirkan Quran sembarangan. Maka kata Ibnu Abbas, saluni, tanyakan padaku. Tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan apa kata Nabi tentang ayat itu. Innamal a'malu binniyat. Walaupun ucapannya kayaknya sombong, tanyakan padaku, tapi itu kembali pada niat. Apa niat beliau? Niat beliau jangan sembarangan menafsirkan agama, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Tanyakanlah pada ahlinya. Aku sudah menimba ilmu dari beliau, kita sudah menimba ilmu dari Nabi tentang ayat-ayat ini satu persatu. Tanyakan padaku. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ajarilah mereka yang sembarangan menafsirkan duduk. Saya akan terangkan apa yang saya tahu tentang ayat ini. Saya mendapatkan dari Imam Fulan, saya mendapatkan dari Imam Allan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal pertama yang akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Salatnya sama 4 rakaat, bacaannya sama Al-Fatihah, rukuknya sama, sujudnya sama. Tetapi dulu mereka salat benar-benar merasa diri mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di akhir zaman ini atau di zaman belakangan ini hanya seremonial saja, berdiri, ruku, sujud, kemudian salam, kemudian pergi. Tidak ada rasa takut, nggak ada rasa khasyah, nggak ada rasa malu, nggak ada di dalam hati ini saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kalau dia berbuat dosa, kemudian pergi ke masjid, salat Allahu Akbar, apa nggak malu? Dia barusan berbuat dosa, barusan berbuat maksiat, barusan dia mengatakan demikian-demikian dalam kedustaan-kedustaannya. Kalau khusyuk, dia akan malu. Maka yang dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu salat yang ada khusyuknya. Salat ini akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Taib, ini orang salat, tapi perbuatan kejinya masih, perbuatan munkarnya masih. Apakah kita katakan ucapan tadi salah? Padahal itu ayat Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran salah. Al-Quran menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini orang salat tapi perbuatan kejinya masih, munkarnya terus. Tidak mungkin ayatnya yang salah. Jelas salatnya yang salah. Salatnya tidak khusyuk, salatnya tidak sungguh-sungguh, salatnya tidak dengan rasa takut pada Allah. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau saya berkata pistol ini bisa membunuh musuh, apakah saya berdosa? Tidak. Memang benar pistol ini bisa membunuh musuh. Tapi ketika kamu
mengarahkannya pada musuhmu, ternyata nggak mati. Loh, sebentar, kamu pakai peluru enggak? Enggak, ya percuma. Salatnya nggak ada pelurunya, salatnya nggak ada khusyuknya. Demikian pula senjata tadi dikatakan bisa membunuh musuh kalau ada pelurunya, ada isinya. Salat juga demikian, kalau tidak ada khusyuknya, ya nggak ada ngaruhnya. Pertama akan hilang adalah kekhusyuannya. Salatnya masih, tapi khusyuknya mulai hilang. Di dalam riwayat lain, apa yang akan hilang pertama kali adalah amanah. Wallahi sadaq. Sungguh benar sekali ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Amanah yang sudah mulai lenyap, sudah mulai punah. Kata beberapa sahabat dinukil dalam kitab Al-Iqtisam, kami dulu di masa sahabat berdagang, kami percaya dengan amanahnya Yahudi dan Nasrani, dan juga apalagi kaum muslimin. Bayangkan, Yahudi masih amanah, Nasrani masih amanah dalam jual beli, menjaga amanah. Rasulullah SAW ketika wafatnya masih menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Artinya percaya dengan amanah mereka. Tetapi sekarang aku tidak kenal lagi orang-orang yang amanah kecuali fulanun wa fulan. Hanya dua orang yang disebut di masa tabi'in, yang disebut dua orang. Sekarang aku tidak bisa percaya lagi pada manusia kecuali fulan wa fulan. Subhanallah, apalagi hari ini kita mau percaya pada siapa? Padahal amanah itu barakallahu fikum sangat rincinya, bukan hanya masalah dunia. Orang yang berkata kepadamu dengan satu ucapan, kemudian dia tengok kanan, tengok kiri, sudah amanah, sudah merupakan amanah. Ya akhi, anak itu begini. Kenapa tengok kanan, tengok kiri? Takut ada yang dengar orang lain. Itu sudah amanah. Dan itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Siapa yang berkata kepadamu, kemudian dia menengok, iltafata, menengok ke kanan dan ke kiri, khawatir ada yang dengar, maka itu amanah. Kamu tidak boleh membongkarnya pada siapapun. Tapi sekarang lihat, bukan hanya tengok kanan tengok kiri, berpesan tolong jangan disampaikan. Kamu percaya silakan, nggak percaya buang ke laut. Disebarkan ke seluruh dunia. Merasa saya punya bukti. Seakan-akan membongkar amanah itu satu perkara yang hebat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud juga sama. Yang terakhirnya salat. Berarti salat memang paling akhir. Yang awal ada yang menyatakan kekhusyuan yang hilang duluan, ada yang menyatakan amanah yang hilang duluan, ada yang menyatakan hukum yang hilang duluan. Tetapi yang terakhir adalah salat, itu sepakat. Memang demikianlah kita lihat, sesesat apapun mereka, ternyata salatnya masih mengerjakan salat. Allahumma illa, kecuali beberapa golongan ekstrim yang sudah sama sekali tidak sholat. Apakah pengingkar-pengingkar sunnah yang menganggap bahwa sholat itu cukup doa saja, akhirnya nggak sholat. Yang kedua, Syiah Rafidhah yang mengurangi sholatnya menjadi 3 waktu saja. Karena Allah berfirman katanya, aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tegakkanlah sholat di 2 penghujung siang dan tengah malam. Cuma 3 kata mereka. Yang ketiga, golongan yang tidak sholat adalah mereka barakallahu fikum yang menganggap bahwa agama itu ada 2, ada lahir dan batin. Yang penting adalah batin. Maka aliran mereka dikatakan aliran kebatinan. Cukup ingat Allah saja, tidak perlu sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menunjukkan musibah. Artinya kalau sholatnya sudah hilang, jangan tanya yang lainnya. Karena sholat itu terakhir. Amanah yang hilang duluan, kemudian sampai terakhir sholat.
Khusyuk hilang duluan, kemudian yang berikutnya, terakhir sholat. Hukum hilang duluan, kemudian yang berikutnya, terakhir sholat. Ini sholatnya pun sudah hilang. Fala tus'al anhu. Maka gak perlu ditanya lagi tentang aliran itu. Karena Nabi menyatakan al-farqu, pembeda antara mukmin dengan kafir adalah salah. Faman taraka as-salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Masih ada kelanjutan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wala tantaqidha ural islami urwatan, akan terputus urat-urat keislaman satu urat demi satu urat. Suatu saat la yusalliyanna nisa wa hunna huyyad. Nanti suatu saat para wanita salat dalam keadaan masih haid. Kata beliau, la yusalliyanna an-nisa'u wa hunna huyyad wa la taslukunna tariqa man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Dan kalian niscaya nanti suatu saat akan mengikuti orang-orang sebelum kalian seperti bulu-bulu anak panah dengan bulu-bulu anak panah yang lainnya, seperti bulu-bulu dengan bulu-bulu berikutnya. Karena biasanya anak panah bulu-bulunya akan dipasang sejajar begitu. Kalau melesat ke kanan ya semuanya ikut ke kanan. Gak ada bulunya yang mental sendiri ke arah lain. Wahadwan na'li bin na'al, seperti sendal dengan sendal. La tukhti'una tariqahum wa la yuqta'nakum. Tidak akan kalian menyelisihi mereka dan gak akan kalian diselisihi oleh mereka. Artinya persis sama dengan orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sudah pernah dibahas di dalam babnya bahwa Yahudi jalannya adalah jalan orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, malah memutarbalikkan ilmu. Itu jalannya Yahudi. Jalannya Nasrani adalah orang-orang yang ingin beramal tapi tanpa ilmu, akhirnya salah, sesat, menyimpang. Itu jalannya Nasrani. Kalian, wahai umat yang mengaku muslimin, akan ada di antara kalian yang mengikuti jejak mereka persis seperti Yahudi, seperti Nasrani, persis seperti anak panah dengan bulu-bulunya, seperti sendal dengan sendal. Hatta tabqa firqatani min firaqin katsirah, hingga terakhir tersisa dua golongan. Masih ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan hatta tabqa firqatani min firaqin katsirah fataqulu ihdahuma, salah satu kelompok tadi yang dua berkata, ma balus salawat, ada apa dengan salat 5 waktu ini? Laqad dhalla man kana qablana, sungguh orang-orang sebelum kita telah sesat, salah, salatnya 5 waktu, keliru mereka. Padahal Allah berfirman, aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Padahal Allah berfirman, tegakkanlah salat di 2 penghujung siang dan salatlah tengah malam. La tusallu illa thalathan, jangan kalian salat kecuali 3 waktu saja. Ini sisa, berarti yang terakhir banget, yang sudah parah. Yang kedua, wa taqulul ukhra, masih kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Mu'jamul Kabir, dinukil pula oleh Imam Hakim dalam riwayatnya, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim, wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Dinukil pula dalam Tarikh Baghdad, dinukil pula dalam Al-Hilyah, dinukil pula barakallahu fikum bukan dari satu sahabat saja, bukan hanya Ibnu Mas'ud, juga riwayat seperti ini dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Tarikh Asbahan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hingga tidak tersisa 2 golongan. Satu golongan mengatakan, sungguh orang-orang sebelum kita telah sesat karena salatnya 5 waktu. Padahal Allah berfirman, tegakkanlah salat di 2 penghujung siang dan di tengah malam. Cukup 3 saja kata mereka. Yang kedua,
Taqulul ukhra imanul mu'minin billahi ka imanil malaikah, bahwa imannya orang beriman sama dengan imannya para malaikat. Ini kata kelompok kedua, menganggap imannya sama dengan iman para malaikat. Ma fina kafir, di antara kita enggak ada yang kafir, wala munafik, enggak ada yang munafik. Yang sudah sesat, yang munafik, yang kayak apapun juga imannya tetap tidak berkurang, tetap sempurna. Haqqa atau haqqa 'ala Allah ay yahsyurahum atau yahsyurahuma ma'ad dajjal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sangat pantas bagi mereka untuk digabungkan nanti bersama Dajjal. Dajjal adalah sosok yang digambarkan oleh Rasulullah SAW nanti akan muncul di akhir zaman. Matanya rusak sebelah, bukan matanya satu ya. Itu kekeliruan mereka yang menggambar matanya satu. Matanya dua, satu rusak seperti anggur yang busuk, sudah tawfiyah. Yang mengaku seperti Tuhan, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan, aku memiliki surga, memiliki neraka, padahal surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Mengerikan memang fitnahnya Dajjal, sehingga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, na'udzubillahi min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya al-masihid dajjal. Dajjal dijuluki al-masih. Nabi Isa dijuluki al-masih juga. Rasulullah SAW juga dijuluki al-masih juga. Apa memang maknanya al-masih? Menghapus. Para nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW menghapus kejelekan dengan kebaikan. Tapi Dajjal sebaliknya, menghapus kebaikan dengan kejelekan, dengan kekufuran. Kata para ulama, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, juga ucapan para ulama sekian banyaknya yang menyatakan bahwa ahlul ahwa adalah awal pertama yang akan mengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Jadi yang akan mengikuti Dajjal adalah ahlul ahwa. Qala Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang berikutnya, yang juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di dalam usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Hibatullah Al-Lalikai. Qala ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana aman wa in kafara kafar wa in kuntum la budda muqtadina fabil mayyit fa innal hayy la yu'man alaihi al fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat ini, ketahuilah, jangan sekali-kali kalian taklid kepada orang lain. Jangan taklid. Kalimatnya barakallahu fikum dengan lamut taukid dan nunut taukid yang maknanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh, jangan sekali-kali kalian taklid dengan siapapun. Kalau dia beriman ikut beriman, kalau dia kufur ikut kufur. Jangan. Walaupun kepada ulama jangan taklid. Walaupun pada para sahabat, kecuali pada Rasulullah SAW. Agak berpikir, apa iya kalau saya nggak boleh taklid pada para sahabat? Ikhwan fillah azakumullah. Sahabat yang mulia tetap manusia. Walaupun dosanya akan diampuni oleh Allah, dijamin, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah setelah mengatakan para sahabat dengan pujian-pujian Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, ini para sahabat. Asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika madharuhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu istawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Dipuji oleh Allah tinggi-tinggi. Apa akhir ayatnya? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan
wa ajran 'azima. Allah janjikan pada mereka maghfirah dan ajr. Dijanjikan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar, sehingga kesalahannya dijamin. Tapi punya enggak kesalahan? Hah? Ya sebagai manusia adalah tergelincir, tapi dijamin diampuni. Jauh lebih sedikit dari kalian, jauh lebih kecil dari kalian, jauh, dan itu pun dijamin dengan ampunan. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada perbedaan di antara dua sahabat, yang ini menyatakan mut'ah itu dibolehkan, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyatakan, kalau engkau melakukan mut'ah, akan aku rajam engkau, karena sesungguhnya demi Allah, Rasulullah SAW akhir ucapannya adalah mengharamkan mut'ah. Diikuti khalifah oleh sahabat yang mulia tadi. Selesai. Jangan kayak Syiah, berarti ada dong, kalau ada berarti boleh dong. Ya enggak juga. Tetap kita lihat mana yang lebih rajih, lebih sahih riwayatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguh demi Allah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjadikan tawaf kita tawaf umrah. Ini ketika datang mau haji, tawaf pertama itu umrah dulu, berarti haji tamattu'. Dan mengatakan ij'alu tawafakum umrah, jadikanlah tawaf kalian sebagai umrah. Tapi di zaman Abu Bakar, tapi di zaman Umar, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian berkata tapi Abu Bakar, tapi Umar. Akhsha an tanazala alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian katakan tapi Abu Bakar, tapi Umar. Aku khawatir akan turun azab. Artinya kalau ada hujjah, dalil dari Quran dan Sunnah, nggak bisa dikalahkan dengan ucapan siapapun. Berarti jangan taklid. Naam, jangan taklid. Apalagi sama orang-orang yang sekarang. Iya kan, bisa saja keliru. Tapi syekh loh, emang syekh gak bisa salah? Mulai bergeser manhaj salafnya kepada manhaj taklid. Mulai bergeser manhaj salafnya kepada manhaj membebek. Pokoknya apa kata fulan, pokoknya apa kata Allah. La, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa huwa minas salaf. Kata beliau, la yuqalidanna ahadukum rajulan, jangan salah seorang kalian taklid pada siapapun. Kemudian, fa in kuntum la budda muqtadin, kalau kalian ingin mengambil teladan, hendaklah mengambil teladan bagi mereka yang telah wafat. Ambillah teladan dari mereka yang telah wafat. Ikhwan fillah azakumullah. Mengapa demikian? Kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la yu'man alaihi fitnah, karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Oh, pokoknya ini syekh saya. Pokoknya ini syekh saya. Enggak bisa. Loh, kita juga ikut ulama. Ayo, ulama tuh ini bukan itu. Loh, cuma satu di dunia. Ya pokoknya yang ini, bukan yang sana, bukan yang sana, bukan yang sana. Tiba-tiba ada kesalahan padanya, ada penyimpangan. Oh, enggak mungkin. Ikhwan ibn Azullah, ini barakallahu fikum pergeseran yang tidak terasa. Pergeseran kepada manhaj taklid. Qala fa in kunta muqtadin fabil mayyit, siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah teladan orang yang telah wafat. Siapa yang dimaksud? Para sahabat. Karena yang berkata adalah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ambillah dari mereka yang telah wafat, yakni para sahabat kibar yang lebih dulu wafat. Fa innal hayy la yu'man alaihi fitnah, karena orang hidup enggak aman dari fitnah. Ini barakallahu fikum, walaupun pernah disampaikan dalam beberapa kajian-kajian yang lalu, tetapi tidak mengapa diulangi dan diulangi, karena ketika kita tanya kepada Syekh Ahmad Zahrawi kemarin, ketika umrah kemarin, Syekh bagaimana dengan fitnah Yaman? Syekh bagaimana dengan fitnah begini. Jawabannya ini, jangan taklid dengan siapapun. Masyayikh tersebut bisa saja salah.
maka peganglah dalil. Itu nasihatnya. Sehingga kita ulangi sebagai jawaban. Nanti kalau besok-besok ada fitnah lain, jawabannya apa? Sama jawabannya. Jangan taklid pada siapapun. Lihat dalilnya, lihat hujahnya, lihat alasannya. Kalian orang-orang yang punya perangkat. Apa itu? Bisa membaca, bisa memahami, bisa memikirkan. Lihat dalilnya. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup enggak aman dari fitnah. Kemudian disuruh oleh beliau, masih Syekh Ahmad Zahrani, baca syarah hadis ini yang ditulis dalam satu kitab oleh Khalid Tardadi. Ditulis kitab khusus syarah hadis ini dalam satu buku. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti ini perkara penting di masa-masa fitnah. Pertama, jangan membebek, jangan taklid. Lihatlah hujjah, lihatlah dalil. Karena kita ahlu sunnah, ahlu dalil, bukan ahlu taklid. Qala Abdullah Ad-Dailami. Berkata Abdullah Ad-Dailami, inna awwala dhahabid-din tarkus sunnah. Awal pertama ditinggalkannya sunnah, awal pertama hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah. Sebagai catatan, barakallahu fikum, kaitannya dengan judul babnya hilangnya agama atau sebab-sebab hilangnya agama. Setelah dikisahkan tadi beberapa riwayat pertama, berarti apa penyebab hilangnya agama? Kurangnya ulama, berkurangnya ulama. Yang kedua, mungkin ulamanya ada, tapi kurangnya konsultasi dengan ulama. Yang ketiga, penyebab hilangnya agama, taklid membebek pada fulan wa fulan. Tidak lagi berprinsip dengan hujjah, dengan dalil. Itu juga terjadi pergeseran agama. Sekarang yang keempat, kata Abdullah Ad-Dailami, awwalu dhahabuddin, agama ini akan hilang pertama kali dengan ditinggalkannya sunnah. Dengan ditinggalkannya sunnah. Yadhabuddin sunnatan sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan quwwatan. Akan hilang agama sesunnah demi sesunnah, seperti hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Agama ini barakallahu fikum terdiri dari kumpulan sunnah. Anggap 1000 atau 1 juta silahkan. Kalau dikurangi tetap berkurang. 1 juta dikurangi 1, ya 999, masih 900.999. Tetap saja tidak 1 juta, berkurang. 2 sunnah berkurang lagi, 3 sunnah berkurang lagi. Berarti awal hilangnya agama dengan ditinggalkannya sunnah demi sunnah. Ikhwan fillah azakumullah. Sebaliknya juga akan bertambah hilang agama ketika dikerjakan bid'ah demi bid'ah. Berarti keberapa itu? 5. Sebab kelima hilangnya agama adalah dikerjakannya bid'ah. Kalau dikurangi sunnah, berkurang agama. Kalau ditambah bid'ah, harusnya lebih gemuk kan? Enggak begitu cara berpikirnya. Ditambah sunnah tambah besar. Tambah bid'ah tambah besar, tambah bid'ah tambah besar. Enggak demikian. Ditambah bid'ah semakin berkurang. Mengapa? Karena setiap bid'ah dikerjakan akan ada sunnah yang bergeser. Itu yang disebutkan di sini oleh Ibnu Amr, qala sami'tu Ibnu Amr, masih Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, dan aku mendengar dari Ibnu Amr yaqul, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wala turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Tidaklah dikerjakan satu bid'ah kecuali akan cepat menyebarnya, dan tidaklah ditinggalkan satu sunnah kecuali akan cepat hilangnya. Jadi kalau sunnah ditinggalkan, cepat terlupakan, cepat hilang. Tetapi kalau bid'ah dikerjakan, cepat melesat, cepat viral kalau kata orang sekarang. Cepat viral. Kalau kamu bicara sunnah ini, sunnah makan, sunnah tidur, lihatlah
Siapa pendengarnya? Sedikit. Kok dari kemarin followernya segini saja katanya. Tapi coba lihat kamu bicara bid'ah. Wah, baru ini. Wah, langsung naik dengan cepat. Langsung viral di mana-mana. Ada yang baru dari Ustadz Fulan. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah memang dari dulu bahwa bid'ah kalau dikerjakan cepat laku. Tetapi kalau sunnah ditinggalkan cepat hilang, tiba-tiba terlupakan. Dan tidaklah dikerjakan satu bid'ah kecuali akan tergeser satu sunnah. Hakadha ila yaumil qiyamah, diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak dikerjakan satu bid'ah kecuali akan ada sunnah yang bergeser, bahkan dalam riwayat sunnah mithlaha. Apa maknanya mithlaha? Yang semirip dengan itu. Kalau bid'ahnya segini, sunnahnya hilang segini. Kalau bid'ahnya bid'ah besar, sunnah yang akan hilang sunnah besar. Semakin banyak kebid'ahan dikerjakan, semakin banyak pula sunnah yang bergeser. Berarti agama akan hilang. Awal dhahabuddin, awal pertama hilangnya agama adalah ditinggalkannya sunnah dan dikerjakannya bid'ah. Itu yang kelima. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kana man madha min ulama'ina yaqulun. Ini bagaimana mengatasi hilangnya agama agar kita istiqamah, jangan berkurang agama. Kata Imam Az-Zuhri, orang-orang yang telah lewat dari ulama kami, berarti para sahabat, karena beliau adalah kibar tabi'in. Siapa yang lewat dari ulama kami selalu berkata, i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu itu akan dicabut segera. Masih kata Imam Az-Zuhri, ilmu akan dicabut segera. Fana'shul ilmi thabatud din, maka hidupnya ilmu itu kokohnya agama. Tegaknya ilmu akan kokoh agama. Wa dhahabul ilmi, sedangkan hilangnya ilmu, dhahabu dzalika kulli, akan hilang seluruhnya. Hilangnya ilmu, hilang seluruhnya, agama pun akan hilang. Berarti yang akan mempertahankan agama adalah na'syul ilm, tegaknya ilmu, hidupnya ilmu. Bagaimana ilmu dihidupkan? Ini barakallahu fikum. Kita tidak bicara teori, kita bicara untuk praktek. Kita enggak bicara teori, kita bicara bagaimana pengamalannya. Menegakkan ilmu barakallahu fikum adalah belajar. Hadiri kajian-kajian ilmu, kajian tauhid, kajian fikih, kajian tafsir. Kalau besok-besok masjid ini masih sepi dari kajian-kajian, yang hadir cuma 5 orang, 6 orang, berarti kajian kita hari ini kosong, nggak ada faedahnya. Isal faedah. Kita khawatir agama kita berkurang, bergeser, maka kita harus istiqomah. Bagaimana istiqomahnya? Na'syul ilm, menegakkan ilmu, artinya mempelajarinya terus, menambahnya terus. Ini barakallahu fikum hanya sekedar cambuk buat kita semua, agar kita semangat belajar besok. Ketika kajian-kajian tauhid, kajian fikih, kajian tafsir, kajian Quran, bahkan kajian baca Quran, tajwid, alif bata, agar tetap kita istiqamah, selalu kita di dalam lautan ilmu. Berkata Hasan ibn Atiyah rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha. Tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali Allah akan menghilangkan satu sunnah yang semisalnya. Thumma la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, kemudian enggak dikembalikan lagi pada mereka sampai hari kiamat. Kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah,
akhirul hadis ashadd alaina min awwalih. Akhir hadisnya lebih dahsyat bagi kami daripada awalnya. Walaupun yang dikomentari oleh beliau bukan hadis ini, tapi semirip dengan ini. Apa itu yang akhir lebih dahsyat? Bahwa siapa yang mengada-adakan satu kebid'ahan atau satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, akan dicabut satu sunnah yang semisalnya. Tsumma la yu'iduha, kemudian enggak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Ini tidak dikembalikan lagi, ini dahsyat sampai hari kiamat. Kalau dicabut, kita masih berharap mungkin akan kembali lagi. Iya kan? Kita masih berharap mungkin akan muncul lagi. Kalau dikatakan dan tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat, berarti mengerikan sekali. Apa yang dikomentari oleh beliau? Hadis Khawarij, yaitu ketika dikatakan mereka keluar dari agama dan tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Kalimat keluar dari agama sudah dahsyat, sudah mengerikan. Dengan pemikiran mereka, mereka keluar dari agama, sesat. Tetapi kalimat akhirnya dan tidak kembali lagi sampai hari kiamat, ini lebih dahsyat. Akhirul hadis asyadda alaina min awwalih. Sungguh akhir hadisnya lebih dahsyat daripada awalnya. Keluar, menyimpang, sesat, sudah dahsyat. Tapi kita masih berharap barangkali bisa kembali lagi. Ternyata dikatakan tidak akan kembali ila yaumil qiyamah. Mengapa demikian? Karena di dalam hadis yang sahih, innallaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Allah menghalangi taubatnya ahlul bid'ah. Selalu merasa benar, selalu merasa benar, selalu merasa benar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, amma innahu ma yadhabul Islam. Ketahuilah bahwasanya bukan Islamnya yang hilang. Ini yang kita katakan di awal kajian tadi sebagai catatan penting. Bahwa yang kita bahas berkurang-berkurang itu bukan Islamnya. Islam akan tetap ada. Tetapi yadhabu ahlus sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, ketahuilah bukan Islamnya yang hilang. Tetapi yang hilang adalah ahlus sunnah, berkurang hatta ma yabqa fil baladi, hingga tidak ada di satu negeri illa rajulun wahid, sampai enggak tersisa di satu negeri kecuali satu orang saja. Di mana ahlus sunnah? Fulan, di sana satu orang. Dan masa-masa itu masa-masa yang mengerikan. Masa-masa yang kalau kita mau curhat kepada sesama ahlus sunnah tidak ada ahlus sunnahnya. Ini berat sekali. Mau ngomong ke sana, bukan ahlus sunnah. Mau ngomong ke sini, bukan ahlus sunnah. Mau ngomong ke atasan keluarganya, bukan ahlus sunnah. Ini mengerikan sekali. Barakallahu fiikum. Dia rasakan sendiri ujian-ujian berat. Dia pikul sendiri beban-beban berat. Ini barakallahu fiikum, al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah memang sangat tinggi, sangat berat. Wa fi sahih an Anas radhiyallahu taala anhu Ibnu Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Enggak datang satu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih jelek daripada sebelumnya. Bahkan disebutkan tidak datang satu tahun kecuali tahun itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Berarti tahun ini, tahun kita sekarang ini lebih jelek dari tahun kemarin. Oh, ini berarti mengerikan. Naam, memang demikianlah keadaannya. Hatta talqaw rabbakum, demikianlah sampai kalian bertemu Rabb kalian. Dari mulai masa sahabat kepada masa tabi'in. Bagus mana? Ya bagus masa sahabat. Tapi dibandingkan dengan masa-masa setelahnya, masa tabi'in istimewa. Tapi masa tabi'in dengan masa tabi'it tabi'in, mana yang lebih istimewa?
Ya masa tabi'in. Tapi masa tabi'in dibandingkan dengan setelahnya sudah istimewa. Datang lagi berikutnya, datang lagi berikutnya. Makanya disebutkan dalam hadis dengan thumma. Thumma itu yufidul atf wat tarakhi wat tartib. Kata sambung thumma memiliki faedah ataf. Yang kedua tartib, berurutan. Yang ketiga tarakhi, ada jarak. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Aku tidak ingat kata perawi apakah disebut setelahnya 2 atau 3. Ini setelah generasi sahabat 2 atau 3. Apakah thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum 2, atau thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tapi atafnya tetap thumma. Yani ada jarak, ada urutan. Manusia atau generasi terbaik adalah generasiku. Kemudian urutan kedua tabi'in. Kemudian urutan ketiga tabi'it tabi'in. Dan urutan keempat tabi'it tabi'in. Barakallahu fikum. Sehingga menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis ini dalam kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi menyatakan la ya'ti amun, tidak datang 1 tahun, illa walladhi ba'dahu, kecuali yang setelahnya syarrun minhu, akan lebih jelek lagi, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu Rabb kalian. Ini yang di dalam hadis tadi. Dalam hadis yang berikutnya atau lafaz yang lain, la yakunu amun khairun min am. Kami tidak bicara tahunnya lebih bagus daripada tahun yang lain. Wala amirun khairun min amir. Tidak pula aku berkata penguasanya lebih baik daripada penguasa yang berikutnya. Tidak. Kami enggak bicara penguasa, kami enggak bicara tentang masalah tahunnya. Dan dalam riwayat laisa amun amtar min am. Tidaklah 1 tahun ini lebih banyak hujannya daripada tahun yang lain. Bukan itu perbandingannya. Bukan itu tolok ukurnya, bukan. Walakin ulama'ukum yadhabun, tetapi ulama kalian menghilang. Ulama kalian berkurang. Dulu di zaman kemarin masih ada masyayikh kibar, ada Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Albani, ada Syekh Rabi', ada Syekh Ubaid. Kalian ngalami masa-masa itu. Sekarang enggak ada Syekh Rabi', gak ada Syekh Ubaid, gak ada Syekh Al-Albani, gak ada Syekh Muqbil, gak ada Syekh Utsaimin, gak ada Syekh bin Baz. Wa man min amthalihim, siapa yang berikutnya yang bisa menggantikan mereka? Masih ada Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, kabiruhum, masyayikh kibar hari ini. Kita bersyukur masih ada sisa. Tetapi jelas berbeda keadaannya dengan ketika mereka masih lengkap. Dan itu yang kita alami. Sebelumnya lagi, yang kita nggak ngalami zaman sebelum kita, Masya Allah, lebih banyak lagi. Dosennya di kampus itu masih mereka. Masih mengajar. Syekh Albani masih mengajar. Barakallahu fikum. Syekh bin Baz masih mengajar walaupun dalam keadaan buta. Gimana hasil-hasilnya? Lihat hasil-hasilnya masyayikh berikutnya. La ya'ti zamanun la ya'ti amun illa wa huwa syarrun minhu. Kami tidak pernah berbicara tentang tahunnya lebih bagus daripada tahun yang lain. Enggak pula berbicara tentang penguasanya lebih bagus dari penguasa yang lain. Tidak berbicara pula tentang hujannya lebih banyak dari yang lain. Walakin ulama'ukum yadhabun. Tapi masalahnya adalah ulama kalian yang hilang, berkurang. Dahabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yahduth aqwamun. Akan berkurang, akan hilang ulama kalian dan orang-orang pilihan kalian, orang-orang baik kalian. Baru kemudian muncul kaum yang lain. Aqwamun yaqisunal umur bi'araihim, yaitu kaum-kaum yang menghitung perkara dengan ra'yu-ra'yu mereka sendiri. Dengan ra'yu mereka sendiri. Ikhwan ibn a'azakullah, ditanyakan apa dalilnya? Tidak menjawab.
Apa ada ayatnya? Tidak menjawab. Apa ada hadisnya? Tidak menjawab. Taib, kalau kalian punya hujah, terangkan hujahnya. Diam. Kemudian terucap, sudahlah. Ada sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan. Itu jawabannya. Apa kira-kira yang gak bisa disampaikan? Quran bisa disampaikan. Hadis bisa disampaikan. Nanti akan saya sampaikan. Ada sesuatu yang gak bisa kita sampaikan di sini. Gak bisa kita sampaikan lewat telepon. Gak bisa kita sampaikan lewat SMS. Apa kira-kira? Hah? Situasi politik. Tidak ada lain kecuali fiqhul waqi'. Ya kayak dulu lagi. Naam, mirip. Alasannya di sana itu kejadiannya begini. Kalian nggak tahu. Masyaikh nggak tahu. Sudahlah. Kalian tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kami nggak bisa sampaikan di lewat telepon ini. Itu bukan dalil, itu bukan hujjah. Tidak mungkin bisa taswirul haram. Tidak mungkin bisa menjadikan yang haram jadi halal. Hanya karena situasi dan kondisi. Ya memang tidak boleh. Tapi ada perkara yang sulit kami sampaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Disebutkan awalnya. Munculnya pergeseran-pergeseran tadi sudah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Muslim. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Nanti di akhir zaman akan muncul para pendusta-pendusta, para dajjalun. Dajjal kalau disebut dengan mufrad, dengan ta'yin alif dan lam, dengan ma'rifah, maka itu dajjal yang tadi diceritakan. Yang ciri-cirinya matanya rusak sebelah, yang di jidatnya ada tulisan kafa ra, yang kakinya begini dan sebagainya, digambarkan oleh Nabi SAW dengan rinci. Tapi kalau dijamakkan dalam bentuk jamak, dajjalun, para dajjal, maka itu lughatan, secara bahasa maknanya pendusta. Akan muncul di akhir zaman para dajjaluna, kadzabuna, para pendusta, para dajjal. Ya'tunakum minal ahadits. Mereka membawakan hadis-hadis. Kalau kalimat dajjalun, kadzabun saja, mungkin kita akan membayangkan orang-orang di luar Islam sana. Tetapi ketika berkata membawa hadis-hadis, mulai mengkerucut, ternyata ini pendusta-pendusta yang mengaku muslimin dan membawa seakan-akan dalil, yaitu hadis-hadis. Tetapi hadis-hadis yang baru, lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang kalian gak pernah dengar, kalian gak pernah tahu, bapak-bapak kalian juga gak pernah tahu. Hadis baru sama sekali. Apa kata Nabi? Fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Ini tahdzir. Hati-hati kalian dari mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan kalian tersesatkan oleh mereka. Jangan sampai mereka memfitnah kalian. Dalil qala Allah, qala Rasul, wa qala salaf. Dalil adalah ayat dan hadis dengan apa yang dipahami oleh para salaf. Kalau sudah pakai kalimat-kalimat tadi, ada perkara-perkara yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Ada situasi kondisi yang kalian tidak tahu, itu bukan dalil. Barakallahu fikum. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian dari mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian, jangan sampai mereka membuat fitnah kalian. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Berarti yang keenam, dicatat enggak para santri? Hah? Apa yang kalian catat? Poin terakhir. Bahwa supaya tidak bergeser agama, tidak menghilang agama, jangan ikuti para dajjalun. Berarti pertama karena disebutkan oleh penulis hilangnya, berkurangnya ulama. Kedua disebutkan ditinggalkannya sunnah. Ketiga dikerjakannya bid'ah. Keempat taklid.
Kelima, para penipu-penipu agama. Artinya akan berkurang agama dengan munculnya para dajjaluna kadzabun. Syiahnya, Khawarijnya, Mu'tazilahnya, para politikusnya, itu semua akan menipu agama. Berarti kita harus berhati-hati dari mereka-mereka para penipu-penipu agama. Lebih rinci disebutkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Mu'adz ibni Jabal, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innaha satakunu fitnatun." Nanti akan terjadi fitnah. Para sahabat ini barakallahu fikum tidak tahu yang gaib. Bukan nabi, bukan rasul. Tidak mendapatkan wahyu, iya kan? Berarti kalau para sahabat menyatakan nanti akan muncul fitnah, pasti dari nabi. Itu namanya lahu hukmul marfu atau lahu hukmur rafa. Hukumnya seperti hukum marfu. Karena sahabat tidak mungkin tahu akan terjadi ini, akan terjadi itu, kecuali dari nabi. Kecuali dari Nabi SAW. La yumkin birra'yi, tidak mungkin dengan ra'yu. Maka ini adalah apa yang beliau dapat dari Nabi SAW, bahwa akan datang nanti fitnah, yakthuru fihal mal, harta melimpah ruah. Tidak sulit kalian untuk membangun, mudah, karena harta berlimpah. Wa yuftah fihal Qur'an, Al-Quran dibuka di mana-mana. Yaqra'ul mu'min wal munafiq wal mar'a wal rajul wal saghir wal kabir. Dibaca oleh semua orang. Orang mukmin membaca, orang munafik membaca, laki-laki membaca, perempuan membaca, orang dewasa membaca, anak kecil juga bisa baca. Hatta yaqulur rajul, sampai ada orang yang berkata, qara'nal Qur'an wala ara an-nas yattabi'uni. Aku sudah bacakan Quran, mereka semua bisa baca Quran, tetapi nggak ada yang mau ngikut Al-Quran. Lihat, zaman fitnah nanti semua bisa baca Quran, tetapi yang ikut nggak ada. Disampaikan Quran nggak diikuti. Afala aqra'uhu alaihim alaniyatan, apakah aku perlu baca terang-terangan? Maka dia baca terang-terangan, dikumpulkan manusia. Allah berfirman, qala, dikatakan fala arahum yattabi'uni. Ternyata tetap nggak ada yang mau ikut. Ternyata tetap nggak ada yang mau ikut. Akhirnya putus asa orang ini. Yattakhidu masjidan fi darih, dia bikin masjid di rumahnya sendiri, masjid pribadi. Au fi baitihi fayabtadi' fihi qawlan, kemudian mulai mengada-adakan satu ucapan bid'ah. Au haditsan laisa min kitabillah, bukan dari Quran, wala min sunnah, bukan pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat mengapa dia mengada-adakan bid'ah. Karena merasa enggak berhasil dakwanya. Didakwakan ayat, hadis, dalil-dalil, gak ada pengikutnya, gak laku. Akhirnya bikin masjid sendiri, bikin bid'ah, bikin hadisan, satu ucapan-ucapan baru, bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau lebih tepatnya Mu'adz bin Jabal? Apa kata Mu'adz bin Jabal? Fa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalalah wa iyyakum wa mabtudi'a fa inna mabtudi'a dalalah. Hati-hati dari apa yang mereka ada-adakan, karena yang diada-adakan mereka adalah kesesatan. Berarti niatnya baik atau tidak baik? Niatnya baik, niatnya ingin mengajak manusia kepada Quran. Tetapi sayang dengan bid'ah, karena merasa gak berhasil dengan cara-cara sunnah, akhirnya dengan cara bid'ah. Berarti barakallahu fikum, kadang-kadang bid'ah itu terjadi dari orang yang niatnya ingin mendakwahkan Quran,
Niatnya ingin mendakwakan kebenaran, tetapi karena tidak didengar oleh manusia, tidak laku dakwahnya, dia berpikir cara-cara baru. Setelah berpikir cara-cara baru, dia sampaikan cara tersebut, cepat laku. Tetapi bahaya bid'ahnya sangat mengerikan. Maka kata Mu'adz, iyyakum wa mabtudi'. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan olehnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Khalid bin Sa'ad rahimahullah ketika beliau datang ke rumahnya Hudzaifah ibn al-Yaman ketika beliau akan wafatnya, menjenguk beliau ketika sakit, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu sahibus sir, ketika akan wafatnya didatangi oleh mereka, termasuk salah satunya adalah Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian meminta kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Aba Abdillah i'had ilaina. Ini kebiasaan baik kalau ada orang saleh apalagi berilmu akan wafat, yang diminta itu wasiat. Pesannya, apa pesanmu? Apa pesanmu? Tidak kemudian dianggap suudzon, kamu menganggap saya mau mati, kok minta wasiat? Enggak, wajar-wajar saja. Karena barakallahu fikum, satu-satunya kesempatan terakhir untuk menyampaikan wasiat adalah ketika itu, ketika sakitnya memuncak. Ya Aba Abdillah i'had ilaina, wahai Abu Abdillah, berilah wasiat pada kami. Kata Hudzaifah, awalam ya'tikal yaqin, belumkah datang keyakinan pada kalian? I'lam, ketahuilah, anna ad-dhalalah haqqad dhalalah. Ini sebagai catatan bahwasanya ketika orang akan wafat, yang akan disampaikan adalah biasanya yang paling penting. Iya kan? Kalau ada 10 perkara, ini kesempatannya cuma sedikit, pasti akan disampaikan yang paling penting dulu. Iya kan? Oleh karena itu wasiatnya para anbiya adalah tauhid. Wasiatnya para ulama juga tauhid. Dan juga yang mengiringi tauhid adalah agama, pesan untuk berpegang dengan agama. Maka Hudzaifah juga demikian. Awalam ya'tiakum yakin, apakah telah datang pada kalian keyakinan? Ketahuilah, kata beliau, amma ad-dhalalata haqqad dhalalah, an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau menganggap ma'ruf yang kemarin kau anggap munkar. Kau anggap munkar apa yang kemarin kamu anggap ma'ruf. Ini dolalah yang dikatakan haqqud dolalah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Kalau dia berbicara pelan, berbicara mudadzab, di sini mengatakan boleh, di sana mengatakan enggak boleh, di sana mengatakan haram, di sini mengatakan halal. Orang lain tidak boleh, dia malah boleh. Atau dia mengatakan begini, di tempat lain berbeda. Itu dolalah haqqud dolalah, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan. Masih kata Hudzaifah selanjutnya, wa iyyakum wa talawun fi dinillah, hati-hati kalian jangan berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu. Ya kalau putih ya tetap putih, jangan tiba-tiba berubah jadi hijau, jadi merah, jadi biru, jadi kuning. Agama ini satu, maka warnanya juga satu. Iyyakum wat talawun. Kira-kira siapa hari ini yang memiliki manhaj talawun? Bukan orangnya yang kalian sebut, kelompoknya saja. Barakallahu fikum, politikus. Poli banyak ya, tikus. Barakallahu fikum. Mengapa politikus harus mutalawin manhajnya? Karena mereka tidak berpikir tentang benar atau salah, berpikir supaya banyak pengikutnya.
Karena supaya banyak pengikutnya, dia akan bisa berdiri di semua golongan. Dan dia akan memuji yang sana, mengiyakan yang sini, membenarkan yang situ, dan akan berkata dengan warna-warni di setiap tempat. Seperti bunglon. Hinggap di merah jadi merah, hinggap di kuning jadi kuning, hinggap di hijau jadi hijau, dan seterusnya. Dan apakah ada dai-dai politik? Ada. Bahkan dai punya partai ada. Kurang apa? Taib yang tidak punya partai. Kalau berpikirannya pemikiran politikus, pemikiran siasiyun, berpikirnya bagaimana supaya kita mendapatkan kepemimpinan di negara ini agar ahlus sunnah, biasanya juga akan sama. Biasanya juga akan sama. Akan berpikir supaya dapat naungan. Supaya dapat pembelaan dari sana, pembelaan dari sini, pembelaan dari situ. Walaupun asal muasalnya, Masya Allah, ahlu sunnah, punya ilmu lagi. Taib. Habis itu, ketika sudah mulai masuk ke politik, tiba-tiba duduk bersama Paulus, tiba-tiba duduk bersama Yahudi, tiba-tiba duduk bersama Hizbiyun, tiba-tiba duduk sama, jangan tanya partai, semua partai dirangkul. Loh, ini Syekh yang kemarin bukan? Yang pernah ngisi daurah Indonesia? Iya, dia juga. Jangan sampai salah paham. Yang saya maksud Hani bin Break. Ya. Jangan kamu larikan ke sana kemari, dan nanti akhirnya malah salah. Kan mengerikan. Barakallahu fikum. Kok bisa begini? Barakallahu fikum. Sudah diperingatkan sejak zaman Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Masyayikh kibar. Hati-hati dari fitnah politik. Hati-hati dari fitnah politik. Hati-hati dari fitnah politik. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali kita telinga ini mendengarkan. Ghairu marrah, wala marratain, wala thalatha marrat, wala arba', wala khamsah, wala sab'ah. Masih lebih dari itu. Saya dengarnya lebih dari itu. Selalu menyatakan sia-sia, hati-hati. Fitnah politik. Karena kalau sudah masuk fitnah politik, ya otomatis. Bagaimana mungkin bisa mengambil simpati semua pihak tanpa menjadi mudzabdzabin baina dzalik? Bagaimana bisa menarik simpati semua pihak tanpa menjadi mutalawin? Enggak mungkin. Harus jadi mutalawin baru bisa. Barakallahu fikum. Iyyakum wa mabtada'. Fa inna mabtada'a dhalalah. Hati-hati dari apa yang mereka ada-adakan, karena apa yang mereka ada-adakan itu adalah kesesatan. Barakallahu fikum. Satu hadis lagi. Iyyakum wattalawun fi dinillah. Hati-hati kalian dari berwarna-warni dalam beragama. Karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ketika Sa'id bin Musayyib melihat seorang yang sholat setelah sholat fajar atau sunnah fajar, sholatnya lebih dari 2, ditegur oleh beliau. Bahkan rukunya banyak, sujudnya banyak. Ditegur, taqillah. Salat sunnah fajar tidak begitu. Bukan lebih dari 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Dan tidak seperti itu, sujudnya diperbanyak sebagainya. Apa jawaban orang tadi? Ya Aba Muhammad, yu'adzibnillah ala salah. Wahai Abu Muhammad, apakah mungkin Allah mengadab saya karena salat? Maka sholat diadab. Lihat jawabannya Ibnu Musayyib. La, bukan karena sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi diadab karena penyelisihannya terhadap sunnah. Jangan salah paham. Ketika kita menyatakan ini sholawat bid'ah, apakah saya diadab karena sholawat? Bukan. Sholawat bagus. Karena bid'ahmu dalam sholawat. Taib. Sama juga dengan orang yang tadi, apakah Allah mengadab aku karena memperjuangkan sunnah? Lah bukan perjuangannya. Memperjuangkan agama bagus.
Caramu dengan cara bid'ah hizbiyah, bid'ah sia-sia, bid'atut talawun, itu yang muhdats. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Nasallahu taufiq wal afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.